Pemirsa, sejak tahun 2011 hingga saat ini BNN mengklaim telah mampu mengurangi jumlah pengguna narkoba hingga 700.000 orang. Menurut BNN, keberhasilan tersebut tidak lepas dari proses rehabilitasi dan peran serta masyarakat memerangi narkoba. Berikut kita lihat data selengkapnya. Ya, kita lihat di sini pengguna narkoba di Indonesia diperkirakan 3,6 sampai 4 juta orang, di mana diantaranya terdiri dari pelajar, artis, pejabat, ibu rumah tangga, dan masyarakat lainnya. Dan ini terkait dengan jumlah kematiannya, ini 30 orang per hari akibat dari pengguna narkoba ini. Bahkan 22% pengguna dari kelompok remaja dan anak-anak. Ya, kita lihat juga terkait dengan kasus yang terungkap ini sudah 19.468 dengan tersangka 25.526. Ya, ini kasus baru di bulan Juni ini kita lihat narkotika jenis sabu seberat 66 kg dan 80.960 butir ekstasi di Cikarang dan Kabupaten Bekasi. Lalu kita lihat ini juga ada sabu seberat 32,1 kg dan 20,6 kg di Rokan Hilir, Provinsi Riau. Nah, ini perkiraan kerugian akibat narkoba ini 2019 aja sebesar 72 triliun rupiah. Ini program pencegahan oleh BNN, diantaranya ada program Desa Bersinal. Ini nampaknya kita juga lihat ada bersinar nih ya kayaknya ya, karena program Desa Bersinar ini artinya bersih dari narkoba. Lalu kemudian pembangunan berwawasan anti narkoba, Bang Wawan. Jadi kalau dibilang Bang Wawan, ternyata ini adalah salah satu program BNN ya. Terus kemudian relawan anti narkoba di wilayah tertular dan terdepan. Lalu kemudian rumah edukasi anti narkoba yang melibatkan para remaja. Ya, kita lihat tadi ya beberapa cara dan juga program terkait dengan pemberantasan narkoba ini di Indonesia, dan kita juga sudah tersambung dengan Duta Anti Narkotika Yuliana Fonataba. Yuliana. Ya, halo Mbak, selamat siang. Siang Yuliana. Yuliana, ini kalau tadi kan dilihat dari datanya juga yang pengguna dari narkoba ini tuh hampir 22% adalah remaja dan anak-anak. Bahkan 3,6 pengguna sampai dengan 4 juta orang ini banyak sekali. Bahkan ada ibu rumah tangga juga. Tadi juga kita lihat remaja atau bahkan datanya 15 sampai 35 tahun. Nah, ini Yuliana sendiri sebagai Duta Anti Narkoba sendiri melihatnya seperti apa sih, atau bagaimana Yuliana mengedukasi masyarakat, mengingatkan masyarakat terkait dengan bahaya narkoba ini itu seperti apa? Iya, kembali lagi ya, saya pikir saat ini kita sudah dipermudah dengan teknologi yang canggih dan sosial media sekarang bukan sesuatu yang tabu lagi. Jadi buat saya pribadi, buat saya sendiri itu kalau mau mengampanyekan tentang bebas narkoba atau mengedukasi seseorang atau mengedukasi banyak orang, itu biasanya melalui platform yang saya miliki, misalnya Instagram, Facebook, atau dan lain sebagainya, mengampanyekan tentang bagaimana supaya kita bebas dari narkoba. Mudah-mudahan yang saya harapkan melalui sosial media yang saya miliki, anak muda terutama di luar sana saya bisa menjadi contoh bagi mereka. Seperti itu, Mbak. Oke, nah ini dia kan juga kalau kita lihat kan Yuliana sebagai public figure yang juga akhirnya dicontoh seperti itu, dan kita juga banyak juga nih public figure yang ternyata juga terjerembab masuk ke dalam zona narkoba ini. Ini kamu melihatnya gimana sih? Ini tentunya kita saya sendiri sangat menyayangkan dengan hal itu ya. Tapi apakah kalau Yuliana sendiri melihatnya apakah karena dia kurang informasi atau karena seperti apa sih Yuliana?
Iya, sebenarnya salah satu faktor seseorang menggunakan obat-obatan terlarang itu biasanya yang saya perhatikan selama ini tuh karena lingkungan yang dia pilih. Jadi kalau menurut saya ada baiknya kita pilah dan pilih kembali lingkungan kita bergaul. Sama satu lagi, kalau menurut saya untuk anak-anak muda di luar sana. Mungkin tidak hanya untuk anak muda ya, tapi untuk orang dewasa juga boleh. Bagaimana kita sebagai anak muda itu memiliki visi dan misi sehingga kita fokus pada mimpi kita, jadi kita tidak akan terganggu atau terhambat dengan hal yang sia-sia seperti menggunakan obat-obatan terlarang atau narkotika. Oke, baik. Ini kita harus fokus ya sebenarnya. Ya tadi balik lagi, seharusnya anak muda saatnya lah untuk produktif, kreatif, mencari informasi-informasi ataupun bagaimana caranya membuat bangga dirinya sendiri, keluarga, lingkungan, dan juga mungkin negara ya, seperti itu ya. Balik lagi, remaja ini aset negara sebenarnya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat, saya balik lagi ke Pak Arman dengan melihat bahwa beberapa tadi ya, ada 6,9 ton terkait dengan jumlah yang saat ini ada ya Pak ya. Yang disita. Yang disita. Berarti di luar sana masih lebih banyak daripada itu ya Pak Pasti. ya? Pastinya. Nah ini, itu dia, bagaimana ini, ada yang bilang bahwa untuk pemberantasan narkoba ini terbilang sulit, salah satunya karena memang geografis kita Pak, atau karena kita yang berbentuk kepulauan. Jadi pintu masuk kita tuh banyak sekali untuk mensuplai ini masuk ke Indonesia. Benar nggak sih Pak? Ya, itu betul. Sebelum pandemi COVID, 80% penyelundupan narkoba melalui laut. Apalagi pandemi sekarang ditutup, penerbangan ditutup. Itu dia. Ini dong. Sekarang lockdown, penerbangan tidak ada, lintas darat juga ditutup. Jadi hampir 100% penyelundupan narkoba itu menggunakan laut. Nah ini terkonfirmasi dengan data-data di dunia. Juga demikian. Jalur favorit adalah laut bagi mereka-mereka yang menyelundupkan narkoba dan mengirim narkoba ke seluruh dunia. Nah, sementara Indonesia memang negara kepulauan yang garis pantainya sangat panjang, terutama yang sekarang ini mulai dari ujung Pulau Sumatera, Aceh, sampai ke Lampung, sampai ke Natuna, terus naik ke atas ke arah Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Nah, ini pantai timur Sumatera ini memang sangat rawan sekali. Kemudian fenomena baru, kalau tadinya pantai timur Sumatera, ternyata pantai barat juga sudah digunakan. Khususnya mereka-mereka yang datang dari Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Mereka menggunakan Samudra Hindia. Nah, itu biasanya terus ke arah Australia, kemudian lanjut lagi ke New Zealand. Nah, memang salah satu titik lemah kita, pengawasan pantai kita yang sedemikian panjang. Jadi memang negara kita ini kaya dengan kepulauan, banyak hasil dari laut kita peroleh, tetapi juga mengandung kerawanan dari segi penyelundupan. Apalagi banyak sekali katanya itu pelabuhan-pelabuhan tikus. Kalau menurut saya bukan hanya pelabuhan tikus, pelabuhan anak tikus, juga pelabuhan cucu tikus. Banyak dong berarti. Banyak sekali ya. Oke, nah itu, tapi ya kita menyadari kelemahan itu Pak. Ternyata banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang dimanfaatkan, tidak hanya pelabuhan besar, hampir sekecil-kecilnya pun juga dimanfaatkan oleh si penyelundup ini. Tapi itu dia, apakah memang karena saking banyaknya, adakah kerjasama yang memang dilakukan Pak untuk ya menutup celah-celah ini paling tidak? Kerjasama itu mutlak harus kita lakukan. Karena apa? Karena narkotika ini, narkoba pada umumnya itu adalah sindikasi antara kelompok-kelompok luar negeri, kelompok lokal, dan juga kelompok internasional. Nah, tanpa kerjasama itu tidak mungkin. Nah, khususnya untuk daerah laut tadi, pantai tadi, kita sudah melakukan kerjasama dengan seluruh pihak, seluruh stakeholder, tapi memang namanya maling itu biasanya lebih tahu di mana kelemahan kita. Nah, salah satu program yang kita lakukan sekarang itu mendirikan pusat-pusat
pengawasan interdiksi di beberapa daerah rawan penyelundupan narkoba seperti di Medan, di Kepri, Batam, di Bali dan seterusnya. Nah, ini kita harapkan posko interdiksi ini sudah bisa mencegat. Jadi sebelum narkotika itu masuk ke Indonesia, kita sudah mencegat di perbatasan. Nah, kalau kita tidak bisa cegat di perbatasan, segera setelah masuk ke wilayah teritorial kita sudah harus temukan. Karena kalau kita tidak temukan di perbatasan ini, sempat beredar di tengah masyarakat, nah ini akan sangat sulit kita untuk menemukan lagi. Kalaupun kita temukan, maka itu sudah di tangan para pemakai yang harus kita tangkap satu persatu, muaranya nanti akan dipenjara. Nah, oleh karena itu, tugas dari interdiksi ini sebenarnya adalah mendeteksi, mencari, menemukan, menangkap, dan menyita. Nah, itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus kerjasama dengan negara-negara tetangga kita. Nah, di ASEAN khususnya, kita selalu menukar informasi. Nah, oleh karena kita ini adalah negara terbesar dan kepulauan yang terbanyak, maka Indonesia yang ditunjuk sebagai sekretariatnya. Ya, namanya Task Force Interdiksi di Seaport. Gitu. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat sudah upaya dan cara atau pemetaannya juga sudah baik ya Pak ya, ini ya. Nah, tapi kita juga lihat apakah mungkin ada cara-cara lain juga, dan mungkin kendalanya sebenarnya di mana lagi sih Pak terkait dengan hal ini untuk memberantas narkotika di Indonesia atau narkoba di Indonesia. Kita akan membahasnya lebih lanjut. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Flash Talk.